Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan pengantarnya. Kemudian kita akan belajar terkait dengan formula sebagai tree, formula sebagai string. Kemudian kita akan membahas bagaimana menyelesaikan ambiguity. Kemudian kita akan membahas terkait dengan structural induction dan notasi. Propositional logic adalah logika yang dasar untuk sistem logika yang lain. Jadi logika lain seperti predikat logik atau first order itu didasarkan kepada propositional logic. Proposisi atau atomic proposition tidak dapat diuraikan lagi atau tidak dapat didecompose. Jadi atomic proposition itu adalah sesuatu hal yang paling kecil. Contohnya adalah 1 plus 1 equal 2. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diuraikan lagi, karena ini adalah suatu bagian yang terkecil. Kemudian, formula yang kompleks atau formula yang terdiri dari berbagai atomic proposition itu disatukan atau dibangun menggunakan operator boolean. Contohnya lah 1 plus 1 equal 2 and Earth is farther from the Sun than Venus. Jadi ini adalah bagaimana dua atomic proposition itu digabungkan menggunakan operator boolean sehingga menjadi satu operator yang kompleks. Sistem logika dan bahasa pemrograman adalah dua hal yang sama-sama memformalkan sesuatu. Sistem logika bertujuan memformalkan penalaran atau reasoning, sehingga penalaran yang dilakukan itu dalam suatu bentuk yang formal menggunakan sistem logika. Sementara bahasa pemrograman juga tujuannya sama, memformalkan komputasi, sehingga komputasi yang dilakukan itu diterjemahkan dalam bahasa pemrograman. Nah, proses ini adalah proses memformalkan. Dua hal ini, sistem logika dan bahasa pemrograman, sama-sama membutuhkan sintaks dan semantik. Sintaks adalah simbol string yang membentuk formula yang legal. Jadi sintaks ini membentuk legal formula. Kemudian semantik ini menentukan apa yang dimaksud oleh sebuah legal formula. Jadi semantik ini menentukan makna dari sintaks yang telah dibentuk. Kemudian ada yang namanya semantic tableaux. Jadi semantic tableaux ini berisi sintaks ya, berisi formula-formula yang nanti tujuannya adalah untuk mengecek kebenaran dari sebuah formula secara efisien. Ya, jadi ini semantic tableaux ini suatu metode ya, metode atau prosedur yang sedemikian rupa dibuat sehingga dapat mengecek kebenaran suatu buah formula dengan cara yang efisien. Karena dinyatakan dalam struktur induksi, maka propositional formula ini dapat dituliskan atau diwujudkan dalam bentuk tree. Jadi formula proporsional itu dapat dipresentasikan dalam bentuk tree. Struktur induksi ini akan digunakan sebagai teknik utama dalam pembuktian dan akan sangat mudah kita pahami kalau strukturnya ini nanti dinyatakan dalam bentuk tree atau pohon, karena kalau dinyatakan dalam bentuk tree dan pohon, visualisasinya akan lebih baik dan kita bisa melihat formula itu dengan lebih jelas. Dalam formula nanti akan digunakan simbol-simbol ya untuk mengkonstruksi formula dalam propositional logic.
dan simbol yang digunakan itu adalah menggunakan string ya, misalnya menggunakan P huruf sebagai di dalam huruf besar ya. Ini adalah simbol himpunan ya, simbol himpunan dari atomic proposition. Kemudian atom-atomnya atau anggota dari himpunannya itu nanti itu akan dinyatakan dalam huruf-huruf kecil ya. Kemudian dan dimungkinkan dengan menggunakan subscript ya, atau dimiringkannya. Contohnya adalah atom P, atom Q, atom R, dan seterusnya. Operator boolean yang dapat digunakan di formula propositional logic dapat kita kelompokkan menjadi operator yang bersifat unary dan bersifat binary. Operator yang bersifat unary akan menggunakan satu operan ya, sedangkan yang binary akan menggunakan lebih dari satu operan. Unary operatornya adalah negasi, simbolnya seperti ini. Kemudian disjunction, simbolnya seperti ini. Conjunction, simbolnya seperti ini. Implication, simbolnya seperti ini. Equivalence, simbolnya seperti ini. Exclusive or, simbolnya seperti ini. Nor, simbolnya seperti ini. Kemudian NAND, simbolnya seperti ini. Formula pada propositional logic adalah sebuah tree yang nantinya dapat ditentukan secara rekursif. Kemudian di tree bagian mana saja yang disebut sebagai formula. Pertama adalah daun ya, yang dilabeli oleh atomic proposition. Nah, itu disebut sebagai formula. Daun yang dilabeli oleh sebuah atomic proposition adalah formula. Kemudian node ya, node yang bagaimana? Yang dilabeli dengan tanda negasi, kemudian memiliki single child, itu adalah formula. Berikutnya adalah node yang dilabeli oleh satu operator binary dan memiliki dua children, adalah sebuah formula. Kita akan melihat contoh-contoh dari definisi formula ini pada gambar yang akan disajikan berikutnya. Daun yang dilabeli oleh atomic proposition adalah sebuah formula. Yang disebut daun adalah yang ini ya. Ini adalah daun, ini adalah daun, ini adalah daun, ini daun, ini daun, ini daun, ini daun, ini daun. Semua ini adalah formula. Berikutnya adalah node yang ditandai oleh tanda negasi dan memiliki single child, itu adalah formula. Di gambar ini adalah negasi. Ini adalah negasi. Kemudian dia memiliki single child. Yang ini juga memiliki single child, sehingga ini disebut sebuah formula. Di sini juga ini adalah negasi dan dia memiliki single child, sehingga disebut juga sebagai formula. Node yang dilabeli oleh satu operator binary dan memiliki dua children disebut formula. Contohnya adalah ini. Ini adalah operator binary pada node yang memiliki dua children. Maka ini disebut sebagai formula. Sama juga dengan halnya dengan ini, dia memiliki dua children. Di sini juga ada operator binary, dia memiliki dua children, dan seterusnya. Berikut adalah sebuah algoritma, yaitu algoritma merepresentasikan formula dengan string dengan masukan pada algoritma ini adalah sebuah formula A,
kemudian keluarnya adalah representasi dalam string. Prosesnya adalah pemanggilan secara rekursif, prosedur in order ya, dari sebuah formula. Proses in order ini adalah mengecek apakah formula itu sebuah leaf atau tidak. Kalau dia sebuah leaf, kemudian cetak labelnya gitu. Jadi apa atom dari leaf tersebut. Kemudian prosesnya adalah menetapkan F1 dan F2 sebagai substrate dari formula F, di mana F1 adalah substrate kiri dan F2 adalah substrate kanan. Setelah itu ditentukan, kemudian dilakukan proses in order seperti ini, menentukan apakah dia leaf atau tidak. Kalau leaf, dicetak labelnya. Berikutnya adalah mencetak label dari root dari formula F tersebut. Selanjutnya adalah in order kedua, yaitu substrate dari formula yang kanan ya, kemudian dicek dia leaf atau tidak. Kalau dia leaf, maka dicetak labelnya sesuai dengan atom yang ada di leaf atau daun tersebut. Sebagai catatan, jika roof formula F itu diberi label negasi, maka substrate kiri itu dikosongkan dan langkah atau step in order F1 dilewati atau di skip. Berikut ini adalah langkah-langkah bagaimana membangun atau membentuk sebuah formula string berdasarkan algoritma tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama, ditentukan substrate ya. Substrate-nya dalam hal ini substrate-nya adalah F1 yang ini, kemudian F2 yang ini. Kemudian dicek ini daun atau tidak. Ternyata daun ya, leaf ya, sehingga dituliskan formulanya, dituliskan atomnya. Kemudian berikutnya adalah dicek rootnya ya. Rootnya di sini adalah implikasi. Kemudian dicek lagi F2-nya, ternyata dia adalah leaf atau daun, maka dituliskan labelnya ya, labelnya. Oke, berikutnya rekursif ya, diulang lagi, ditentukan lagi di sini F1 dan di sini F2. Kemudian dicek apakah di sini daun atau tidak. Ternyata bukan ya, jadi langkah itu dilewatkan dan sekarang dilanjutkan dengan menuliskan rootnya ya. Kemudian dicek lagi di sini yang F2 apakah dia daun atau tidak. Ternyata tidak, sehingga diulang lagi, dicek untuk membuat substrate lagi di sini. Ini substrate F1 dan substrate F2. Kemudian dicek, ternyata di sini ada negasi dan di sini ada single child, sehingga ini adalah secara keseluruhan ini adalah sebuah formula ya yang dapat dituliskan sebagai negasi P. Kemudian dicek lagi rootnya, dituliskan labelnya. Kemudian dicek lagi, sama kasusnya ini ditemukan di sini adalah negasi ya. Kalau kita temukan negasi, maka yang kita lakukan adalah sesuai dengan sesuai dengan definisi bahwa ini adalah sebuah formula, karena ini adalah single child, sehingga dituliskan formulanya sebagai negasi key ya, sehingga kita peroleh ini adalah formula untuk tree yang disajikan di sini ya. Ini dapat dituliskan dalam formula yang ini. Baik, berikut ini adalah contoh formula dalam tree yang akan kita terjemahkan atau
bangun formulanya dalam string ya. Yang pertama kita tentukan substringnya ya. Di sini adalah F1 ya, kemudian di sini F2, kemudian dicek ini ternyata daun atau leaf, tuliskan formulanya, kemudian dicek lagi rootnya, tuliskan labelnya, kemudian cek lagi di sini ternyata di sini bukan leaf, sehingga kita langkah berikutnya adalah membuat lagi substring yang berikutnya ya. Di sini ternyata daun, kita tuliskan daun, dan tuliskan lagi rootnya. Kemudian di sini kita ketemu negasi ya, negasi dari formula ya. Nah ini maka ini kita tuliskan sebagai negasi dari P ya, negasi dari P. Kemudian ini karena ini daun ya, ini daun, negasi dari P ya, ini negasi dari P. Kemudian dituliskan rootnya. Nah kemudian di sini kita ketemu satu kesatuan ya, kesatuan negasi dan atomnya yang di sini adalah ada single charge, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Nah ini adalah formula untuk tree yang ini ya, tree ini keseluruhan kita tuliskan dalam formula dalam bentuk ini. Dari dua formula dalam bentuk tree yang sudah kita tuliskan dalam string tadi, formula yang tree yang pertama adalah seperti ini, kemudian ini adalah formulanya, kemudian ada formula dalam string ya, yang kemudian ini dalam yang kedua, tree kedua yang kemudian kita transformasikan bentuknya dalam string, formulanya seperti ini. Ternyata dua tree yang kelihatan berbeda ini ya menghasilkan formula yang sama, Nah kenapa ini terjadi? Karena ini yang disebut ambigu ya, ambigu karena seharusnya tidak seperti ini, tapi karena kita belum memecahkan persoalan ambiguitasnya yang nanti akan pada slide berikutnya ya akan kita lihat bahwa ini dipecahkan dengan menggunakan parentis ya atau tanda kurung. Sebuah formula dapat menjadi ambigu karena sebuah formula bisa memiliki prioritas operasi yang berbeda, sehingga dibutuhkan satu metode untuk mencegah keambiguan pada formula. Berikut ini adalah algoritma representasi formula dengan string dengan tanda kurung. Masukkannya adalah formula, kemudian keluarnya adalah sebuah representasi string dari sebuah formula yang telah memiliki tanda kurung untuk mencegah ambigu. Prosesnya adalah ada proses pelabelan kalau formulanya itu adalah sebuah leaf atau daun, kemudian penentuan subtree F1 dan F2, kemudian pemberian tanda kurung buka, dilanjutkan dengan pemberian label ya, label kalau dia itu sebuah daun atau leaf, kemudian menuliskan label dari rootnya, kemudian menuliskan label dari subtree 2. Kalau dia sebuah daun maka dia dituliskan labelnya, kemudian diakhiri dengan tanda kurung. Nah ini adalah proses pemberian tanda kurung, algoritma pemberian tanda kurung pada formula dengan tujuan tidak terjadi lagi keambiguan kepada sebuah formula. Dengan catatan jika root F diberi label negasi maka subtree kiri kosong dan langkah atau step in order F1 dilewati atau di skip. Berikut adalah proses atau cara bagaimana kita menggunakan tanda kurung sebagai
salah satu sebagai cara untuk mencegah terjadinya ambigu pada formula. Kita akan menggunakan algoritma yang sebelumnya tadi telah kita lihat sama-sama. Prosesnya sama dengan algoritma penentuan formula string dari tree, tapi kali ini ditambahkan dengan proses penambahan tanda kurung ya. Tanda kurung kutub, termasuk tanda tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung. Yang pertama ditentukan F1 ya dan F2 ini sebagai subtree, dan di sini dilihat ini P ya, dimulai dengan tanda buka kurung P ya. Kemudian ini dituliskan rootnya, ini sebagai root ya. Kemudian dituliskan formula berikutnya, ini adalah Q, dia adalah leaf juga, dituliskan sebagai leaf, dan kemudian diakhiri dengan tanda tutup kurung. Berikutnya bergerak ke tanda F1 ya, F1 dan F2 untuk subtree berikutnya. Nah di sini tidak ada daun ya, jadi kita tuliskan dia ini sebagai formula keseluruhannya ya. Jadi kita mulai dengan buka kurung, kemudian dilanjutkan dengan rootnya ya, kita tadi sudah, dan kemudian di sini tidak ada daun ya, jadi kita tidak ada leaf atau daun ya, jadi kita berikan tanda buka kurung, tutup kurung di sana. Kemudian berikutnya adalah subtree yang ini ya, diberi F1, ini F2 ya. Ya ini kan kemudian dimulai dengan buka kurung ya, buka kurung, kemudian negasi P ya, dan ini rootnya, ini adalah root, kemudian karena ini daun dan ini adalah negasi, dan kemudian dia single child ya, dibuat Q dan ditutup dengan tutup kurung. Nah ini algoritma sudah kita terapkan, dan ini kita peroleh persamaan formula untuk tree yang ini ya, tree yang kanan ini, dengan menerapkan penggunaan tanda tutup kurung dan buka kurung. Berikutnya kita akan membuat formula ya, dengan menggunakan algoritma pembuatan string tapi dengan tanda kurung ya. Yang pertama kita tentukan ininya subtree-nya F1 dan F2 ya. Kemudian ini kita adalah daun ya, jadi dimulai dengan buka kurung P gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan rootnya. Kemudian di sini tidak ada daun ya, jadi kita simpan ini tanda tutup kurung ya. Kemudian berikutnya kita tentukan lagi di sini F1 dan F2 ya. F1 dan F2. Di sini ada daun ya, daun dari key ya. Kita buka kurung di sini. Kemudian kita beri key. Kemudian tentu rootnya ini kita berikan. Baik. Kemudian di sini adalah berikutnya adalah ini di F2 ini adalah formulanya adalah secara keseluruhan adalah yang ini ya, ini secara keseluruhan ini formulanya. Itu secara keseluruhan formulanya. Jadi karena itu bukan daun ya, kita tutup kurung lagi di sini ya. Nah kemudian berikutnya adalah yang ini ya, F1 dan F2 ya. Tapi ini perhatikan di sini, ini adalah
tanda negasi ini berlaku untuk keseluruhan formula ini gitu ya, untuk keseluruhan formula yang ini, keseluruhan formula ini. Jadi kalau kita menemukan seperti ini, kita bisa memberikan tanda negasi ya untuk keseluruhannya ya, untuk keseluruhannya ya. Jadi berikutnya kita masuk ke sini, yang terakhir ini substringnya kita kasih tanda buka kurung dulu ya, sesuai dengan algoritma, kemudian kita beri P, kemudian dilanjutkan dengan root, kemudian dilanjutkan di sini kita temukan negasi dan ini single child, jadi ini langsung kita tuliskan negasi key, dan akhirnya kita beri tanda tutup kurung ya. Jadi ini formula yang kita dapatkan ya untuk tree ini dengan menggunakan tanda kurung. Berikut ini adalah formula yang telah kita buat ya berdasarkan algoritma yang menggunakan tanda kurung. Ini algoritma yang pertama ya, ini algoritma pertama, maksud saya ini tree yang pertama dan ini tree yang kedua ya. Jadi sekarang sudah jelas ya, terlihat perbedaan antara tree yang pertama dan kedua, tidak ambigu lagi, karena pada proses yang sebelumnya itu menghasilkan formula string yang sama, tapi dengan menggunakan tanda kurung itu sudah terlihat perbedaannya. Pada operasi di proportional logic menggunakan operator boolean, kita akan menemui banyak operator boolean yang digunakan, dan biasanya ada juga kita dihadapkan dengan sebuah pilihan yang mana dulu akan dioperasikan seperti itu. Jadi telah ada sebuah kesepakatan bahwa urutan operasinya adalah seperti yang terlihat ini ya. Yang pertama itu operasi paling tinggi itu adalah operasi negasi ya. Ini yang menjadi prioritas pertama, kemudian operasi dan ya, dan seterusnya gitu ya. Ini adalah urutannya. Ya baik, ini kita lihat ada sebuah operasi matematika ya, ekspresi aritmatika ya, A kali B tambah B kali C. Nah dari operasi ini kita bisa tahu bahwa ini adalah penjumlahan dari operasi A tambah B, A kali B maksud saya, ditambahkan dengan B kali C ya. Ini adalah suatu kesepakatan saja ya, bahwa memang dikalikan dulu, ini dikalikan dulu kemudian ditambahkan, dan dari sini kita lihat bahwa penjumlahan ini disebut top level operator gitu ya. Jadi dia yang menjadi operator utamanya gitu ya. Di proportional logic hal sama berlaku gitu ya. Jadi setiap proportional logic itu bisa kita klasifikasikan menggunakan top level operator atau principal operator. Kembali ke tree yang telah kita pelajari bersama, dan kita telah buat string formulanya, bahwa di sini kelihatan bahwa operator utamanya adalah yang ini ya, ekivalensi yang seperti ini. Nah ini adalah operator utama untuk tree yang ini ya. Dan untuk yang tree yang ini, operator utamanya adalah yang itu ini ya. Di sini kita lihat, di sini ini adalah operator utama atau principal operator. Kemudian akan ada notasi-notasi ya, atau notasi yang seperti terlihat ini ya, negasi dan atau implikasi, ekivalensi, exclusive or ya. Nah ini ada alternatifnya ya. Ini adalah alternatifnya untuk notasinya. Untuk negasi bisa dibuat seperti ini, untuk dan bisa seperti ini. Atau di bahasa pemrograman Java dia menggunakan tanda seru seperti ini, dan untuk dan ada ini.
dan 1 atau dan 2 ini terkait dia shortcut atau tidak gitu ya. Nah, demikian. Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab berdasarkan penjelasan yang sudah sama-sama kita lihat. Jadi ada 7 pertanyaan. Ini merupakan panduan ya, terus pertanyaan untuk lebih memahami materi yang telah sama-sama kita lihat. Demikian materi untuk formula ya. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya.